Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi gerilya dan agresi militer. Sebelum saya menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Intan Mahardika, kelas 9D, absen 8. Bab yang pertama adalah gerilya. Perang gerilya adalah perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, penuh kecepatan, sabotase, dan biasanya dalam grup yang kecil, tapi sangat fokus dan efektif. Aha Nasution yang pernah menjabat pucuk Panglima Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, menuliskan di buku Pokok-Pokok Gerilya. Bagi tentara perang gerilya sangatlah efektif. Mereka dapat mengelabui, menipu, atau bahkan melakukan serangan kilat. Taktik ini juga sangat membantu dan manjur saat menyerang musuh dengan jumlah besar yang kehilangan arah dan tidak menguasai medan. Kadang, taktik ini juga mengarah pada taktik mengepung secara tidak terlihat atau invisible. Sampai sekarang, taktik ini masih dipakai teroris untuk sembunyi. Jika mereka menguasai medan, mereka dapat melakukan penahanan sandera, berlatih, pembunuhan, hingga menjadi mata-mata. Dan musuh dapat melakukan nomaden, yaitu berpindah-pindah dan menyerang secara bersembunyi tanpa ketahuan oleh lawan. Tokoh besar dalam gerilya ini adalah Jenderal Sudirman dari Indonesia. Bahkan karena siasatnya ini membuat pasukan Belanda ketar-ketir ketika melawan pasukan gerilya Indonesia saat itu, dan ditiru oleh Ho Chi Minh sehingga Vietnam Utara menang melawan Vietnam Selatan dan Amerika Serikat. Latar belakang gerilya adalah pada saat 14 Desember 1948, pasukan Belanda yang berada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, melancarkan agresi militer 2 dengan sandi Operation Karai. Serangan militer tersebut dirancang oleh Kepala Staf Angkatan Darat Belanda di Indonesia, yakni Jenderal Simon Spoor. Serangan militer tersebut merupakan aksi polisional, merupakan sebuah upaya melumpuhkan aksi-aksi perlawanan bangsa Indonesia yang terus berlangsung dimulainya Perjanjian Linggarjati di Istana Merdeka, Jakarta pada 15 Desember 1946, yang kemudian berlanjut disepakatinya perjanjian damai di atas kapal USS Renville, seperti yang sering diingat dalam sejarah perjanjian Renville. Tujuannya adalah untuk menguasai keadaan sekitar musuh, sehingga dapat melakukan penyanderaan tanpa diketahui, membunuh musuh dengan tanpa suara, serta menghabiskan pasukan musuh tanpa diketahui oleh pemimpinnya. Dampaknya adalah, yang pertama, adanya taktik ini membuat TNI dan rakyat yang bersatu dan kemudian berhasil menguasai keadaan dan medan pertempuran. 2. Pasukan Indonesia berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam. Peristiwa tersebut dikenal dengan serangan umum 1 Maret. Bab yang kedua adalah agresi militer. Agresi militer Belanda 1. Latar belakang agresi militer Belanda I dilatar belakangi oleh Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Proses terjadinya pada tanggal 19 Juli 1947, akhirnya Den Haag memutuskan untuk melakukan agresi dan menguasakan untuk menyerbu Republik kepada Letnan Gubernur Jenderal Van Mook. Pada tanggal 21 Juli 1947, tentara Belanda melancarkan serangan di mana-mana, baik melalui darat dan udara. Tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar acara Dewan Keamanan. Permintaan tersebut diterima pada tanggal 31 Juli 1947. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak, sehingga aksi lanjutan Belanda untuk menduduki Yogyakarta tidak berhasil karena dihentikan oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 4 Agustus 1947. Tujuannya, yang pertama, tujuan politik mengepung ibu kota Republik Indonesia dan menghapus kedaulatan Republik Indonesia. 2. Tujuan ekonomi merebut pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor. 3. Tujuan militer menghancurkan Tentara Nasional Indonesia. Dampaknya,
Dampak yang diperoleh bangsa Indonesia akibat adanya agresi militer satu oleh pihak Belanda yaitu sempat dikuasainya beberapa daerah-daerah perkebunan yang cukup luas di Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Perjuangan bangsa Indonesia terhadap agresi militer Belanda satu. Kemampuan strategi diplomasi harus diakui. Perundingan Renville pada tanggal 18 September 1947. Agresi militer Belanda 2. Latar belakang. Agresi militer Belanda II dilatar belakangi oleh ketidakpuasan mereka terhadap perjanjian Renville yang telah disepakati. Mereka menolak adanya pembagian kekuasaan dan tetap ingin menguasai Republik Indonesia seutuhnya. Tujuan agresi militer Belanda II. Tujuan Belanda mengadakan agresi militer yang kedua ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia dan menguasai kembali wilayah Indonesia dengan melakukan serangan militer terhadap beberapa daerah penting Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia pada saat itu. Serangan agresi militer Belanda II. Pada tanggal 19 Desember 1948, tentara Belanda melancarkan aksi militernya yang kedua. Dengan aksi militernya itu, Belanda berusaha menghancurkan Indonesia dan militernya. Hasilnya, dapat menguasai ibu kota RI di Indonesia. Menguasai ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Belanda juga berhasil menahan presiden, wakil presiden, dan para pejabat pemerintahan sipil maupun militer lainnya. Namun, Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman dapat meloloskan diri dan selanjutnya melakukan perang gerilya. Dampak agresi militer Belanda II. Adanya agresi militer kedua yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia yaitu mengakibatkan dihancurkannya beberapa bangunan penting di Yogyakarta. Bahkan, Yogyakarta yang pada saat itu dikuasai oleh Belanda, Selain itu, presiden dan wakil presiden beserta sejumlah pejabat pemerintah Indonesia berhasil ditawan kemudian diasingkan oleh pihak Belanda. Perjuangan bangsa Indonesia terhadap agresi militer Belanda II. 1. Keampuhan strategi diplomasi dengan melancarkan agresi militernya yang kedua. 2. Pemerintahnya darurat Indonesia sebelum Belanda memasuki istana kepresidenan. 3. Perundingan Romroyan untuk menjamin terlaksananya penghentian agresi militer Belanda II. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.